Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aspek perpajakan, makelar, broker, freelance, ataupun jasa perantara. Bagaimana ketentuannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Aspek perpajakan untuk makelar, broker, jasa perantara, freelance. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa nama lain. Ya. Apa aja nama lainnya? Nah, kita lihat sama-sama ada marketing, freelance, komisioner, agen pemasaran, tenaga penjualan lepas, penghubung, broker, jasa perantara ataupun reseller dan dropshipper. Definisi dari makelar menurut KBBI, makelar sendiri adalah perantara perdagangan antara pembeli dan penjual, orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Nah, biasanya juga bisa dibilang sebagai pialang. Kemudian, orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi. Nah, ini adalah definisi dari makelar. Kemudian kalau broker sendiri, definisinya dari KBBI, ya, broker adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli saham dan sebagainya. Seperti contoh cengkal, makelar, pialang. Jadi bisa juga sebagai nama lainnya ya. Cengkal, makelar ataupun pialang. Kemudian kita juga bisa lihat di sini perantara menurut KBBI. Perantara itu siapa sih? Yaitu orang atau negara dan sebagainya yang menjadi penengah dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya atau penghubung dalam perundingan. Nah, ada nama lainnya juga pialang, makelar, calo dalam jual beli dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk freelance, menurut KBBI, ya, bisa juga sebagai tenaga lepas. Nah, tenaga lepas atau freelance di sini yaitu pekerja yang hanya diperlukan sewaktu-waktu bergantung pada ketersediaan pekerjaan. Oke, nah, sedangkan jasa perantara, menurut Fordis Ortex, jasa yang diberikan oleh orang pribadi yang bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian bidang tertentu dengan mendapatkan imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau nama atas nama orang-orang yang tidak ada kaitan kerja tetap dengan dirinya selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, kewajiban perpajakannya kita lihat di sini. Yang pertama harus daftar, yang kedua hitung, ketiga setor, dan yang keempat adalah lapor. Nah, ketika kita mendaftar, yaitu daftar apa? Daftar NPWP. Nah, NPWP dapat dilakukan secara langsung ke KPP atau KP2KP, atau yang terbaru sudah secara elektronik melalui e-registrasi di pajak.co.id. Oke. Kemudian ketika kita sudah mendaftarkan NPWP, maka kita menghitung besarnya penghasilan yang dimiliki oleh profesi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jika kita melihat dari profesi makelar, broker, jasa perantara ataupun freelance, kita lihat di sini omsetnya jika melebihi 4,8 miliar, maka wajib pembukuan, baik orang pribadi maupun badan. Nah, jika sudah melebihi 4,8 M, biasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, kalau dilihat di sini, kita dari sisi laporan keuangan, maka kita melihat peredaran bruto dikurangi dengan biaya-biaya, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, dikali tarif progresif. Jika
wajib pajak secara orang pribadi, kita melihat di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Maka walaupun dia pembukuan, nah masih ada keuntungannya di sini PTKP-nya karena yang bersangkutan sebagai wajib pajak orang pribadi, ya. Kemudian setelah kita menghitung, ya, kita juga lihat lagi nih omsetnya. Kalau tadi di atas 4,8 M, sekarang jika di bawah 4,8 M. Nah, boleh memilih, ya, mau dia sebagai pencatatan atau tidak pembukuan. Nah, dari peredaran brutonya, cara menghitungnya adalah peredaran bruto dikali dengan norma perhitungan penghasilan neto. Dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sesuai dengan Per 17 PJ 2015, maka dari hasil perhitungan peredaran bruto dikali norma, maka akan mendapatkan penghasilan bersih. Nah, dari penghasilan bersihnya dikurangin dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jangan lupa, PTKP harus melihat dari kondisi terkini dari wajib pajak. Ya, jika status dari wajib pajak tersebut telah mengalami perubahan, maka PTKP akan berlaku di awal tahun berikutnya. Nah, setelah kita melihat PTKP, maka dikalikan dengan tarif progresif pasal 17, 5, 15%, 25%, dan 30%. Oke, jika omset di bawah 4,8 M, nah, wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto kepada DJP, maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Oke, jika menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, maka harus dikelompokkan menurut wilayah. Nah, ada beberapa wilayah yaitu 10 ibu kota provinsi yang terdiri dari Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Nah, daftar persentase norma perhitungan penghasilan neto dengan kata kunci makelar, broker, perantara, dan agent. Nah, maka kalau dilihat di tabel di sini, maka kita akan mendapatkan kata kunci yang paling tepat untuk makelar, broker, perantara, dan agent adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa atau fee atau kontrak, di mana kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara atau makelar, pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang, dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain. Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau transaksi perusahaan untuk keperluan yang penting, termasuk internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil, dan barang setengah jadi, bahan bakar, biji-bijian, logam, dan industri kimia termasuk pupuk, makanan, minuman, dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki, dan barang dari kulit, kayu-kayuan, dan bahan bangunan, mesin termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furniture, barang keperluan rumah tangga, dan perangkat kelas. Kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor dimaksudkan dalam golongan 451 sampai dengan 454. Nah, di sini ada beberapa tarif yang tadi sudah disebutkan ya, karena dia berdasarkan wilayah, maka di sini ada 25%, 20%, dan 20%. Oke. Sedangkan kalau kita melihat dari kata kunci norma perhitungan penghasilan neto, ada juga yang menggunakan kode 47920 untuk perdagangan eceran atas dasar balas jasa, fee, atau kontrak.
Nah, kelompok ini mencakup usaha perdagangan perantara makelar yang menerima komisi dari perdagangan eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain. Oke, nah ini di 47920 tarifnya 50%. Ya, ini rata ya, 50% semua. Kemudian bisa juga di 66122 untuk kode klasifikasi lapangan usaha ya, perantara perdagangan efek atau broker dealer. Nah, kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat. Jual beli efek untuk kepentingan sendiri dimasukkan dalam kelompok 64190. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada jasa penunjang, jasa keuangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Nah, ini menggunakan KLU 66199, tarifnya sama 50%. Nah, kelompok ini mencakup usaha apa aja, yaitu usaha jasa penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisors, dan brokers. Kemudian jasa agent asuransi. Nah, bagi para agent, ya, KLU kalian adalah 66221. Ya, jadi jasa agen asuransi masuk ke KLU ini ya. Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan atau menjual suatu produk. Maka tarifnya 50% ya. Jangan lupa produk asuransi ya masuknya ke jasa agen asuransi. Kemudian bedanya apa dengan broker? Nah, kalau broker asuransi dia kodenya 66222 ya, beda 1 digit, yaitu kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian sebagai penanggung. Nah, tarifnya untuk norma perhitungan penghasilan neto itu 50%. Kemudian jika kita lihat real estate atas dasar balas jasa, fee atau kontrak. Nah, KLU-nya apa nih? Ya, karena real estate sendiri juga berdasarkan jasa, fee atau kontrak. Nah, maka kita harus jeli ya untuk menentukan klasifikasi lapangan usaha, karena dari KLU itu akan mencerminkan bagaimana tarif norma perhitungan penghasilan neto. Nah, kalau kalian sebagai real estate atas dasar balas jasa, fee atau kontrak, maka kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estate seperti kegiatan agent dan makeral real estate, perantara, pembelian, penjualan, dan penyewaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estate, dan agen pemegang wasiat real estate. Nah, tarifnya 20, 17,5, dan 17 sesuai dengan daerahnya. Kemudian jasa konsultasi bisnis dan broker bisnis ya di KLU 74902. Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten atau pengaturan pembelian dan penjualan hak paten, kegiatan penilaian selain real estate dan asuransi untuk barang antik, perhiasan, dan lain-lain, audit rekening dan informasi tarif barang ataupun muatan, dan kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca tidak termasuk makelar real estate. Maka tarifnya sebesar 50%. Selain itu, ada jasa profesional ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. KLU-nya adalah 74909. Kelompok ini mencakup usaha jasa profesional, ilmiah, dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain,
seperti jasa konsultasi ilmu pertanian atau agronomis, konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain, dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik, dan manajemen. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya, atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan atau sandiwara musik dan lain-lain, hasil seni, fotografi dan lain-lain dengan publisher, produser dan lain-lain. Tarifnya adalah 32%, 31% dan 29%. Kemudian jasa penyaluran tenaga kerja yaitu KLU 78103 ya. Kelompok ini mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tunakarya yang siap pakai. Kegiatan pada kelompok ini seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI, agen penyalur pembaru rumah tangga dan babysitter, yaitu 32%, 31% dan 29%. Selain itu ada jasa agen pariwisata ya, jasa agen perjalanan pariwisata yaitu 79111. Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata, melakukan pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tiket pertunjukan, seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor, visa, ataupun dokumen lain yang dipersamakan. Nah, tarifnya adalah 50%. Kemudian, jasa agen perjalanan bukan wisata, KLU-nya adalah 79112. Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut, dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri. Tarifnya ada 30% dan 25%. Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa norma perhitungan penghasilan neto, ada berbagai jenis dari kata kunci makelar, broker, dan perantara serta agent. Nah, selain itu kita lihat di sini ada aturan terbaru dengan menggunakan PP 23 tahun 2018 di mana pajak UMKM sebesar 0,5% bagi jasa perantara. Apakah jasa perantara dapat memakai tarif PPh pasal 23 tahun 2018? Ya, sesuai dengan PP ini, maka tarif PPh final adalah 0,5%. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tidak termasuk dalam kategori PP 23 tahun 2018. Di mana pada pasal 2 ayat 3 dan 4 huruf H, jasa perantara dikecualikan dari usaha yang dikenakan PPh final 0,5%. Ingat, jangan sampai keliru ya. Karena jasa perantara tidak boleh menggunakan tarif 0,5% untuk pajak UMKM. Oke. Nah, setelah itu kita akan melihat bahwa ketika kita sudah menghitung, kita membayarkan. Nah, bagaimana caranya membayarkan apa yang sudah kita hitung berdasarkan tarif yang ada? Nah, tentunya kita membayarkannya dengan membuat billing, ya. Billingnya di mana? Bisa melakukannya di DJP online pajak.co.id. Ataupun juga bisa datang langsung ke kantor pajak atau SMS khususnya untuk provider Telkomsel. Dan penyedia jasa aplikasi atau ASP kita juga bisa menggunakan jasanya. Kemudian teller bank dan kering pajak 1.500-200. Nah, ketika kita sudah membuat ID billing, jangan lupa untuk membayarkannya ya melalui bank, kantor pos, mesin ATM, SMS banking, internet banking, ataupun mesin edisi. Ingat, bayar pajak Anda sebelum lapor SPT tahunan. Oke?
Nah, terakhir adalah bagaimana cara kita untuk melaporkan. Nah, jangan sampai ketinggalan bahwa pelaporan SPT tahunan 1770 Anda adalah sebelum 31 Maret tahun berikutnya, ya, menggunakan e-filing. Ya, kalau yang terbaru sudah menggunakan e-filing. Nah, kemudian ada beberapa contoh di mana kalau kita menggunakan perhitungan pajak pribadi, khususnya untuk seorang yang memiliki penghasilan. Nah, ini ada contoh kasusnya, ya. Contoh kasus di sini adalah Pak Andi adalah seorang karyawan swasta di PT Abadi Cipta dengan penghasilan sebesar 8 juta per bulan dan mendapat THR penuh sebesar 1 kali gaji bulanan di bulan Juni. Namun selain itu, dia juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu menjadi freelance sebagai komisioner, yaitu menjual barang-barang spare part yang Pak Andi ambil dari suatu perusahaan dan dijual kembali serta mendapatkan komisi atas penjualannya tersebut. Komisi yang didapatkan Pak Andi pada tahun 2016 sebesar 77.550.000. Pak Andi telah menikah dan memiliki satu anak perempuan yang berusia 8 tahun. Pak Andi dan keluarganya menetap di Bandung. Diketahui norma perhitungan pajak atas pekerjaan Pak Andi sebesar 40% untuk Kota Bandung dan pajak yang sudah dipotong oleh PT Abadi Cipta sebesar 2.148.000. Bagaimana perhitungan pajak Pak Andi? Ya, ini kita lihat sama-sama. Nah, PT Abadi Cipta akan mengeluarkan yang namanya bukti potong yang tertuang pada formulir 1721A1 di mana Pak Andi sebagai pegawai tetap dan statusnya adalah K1. Dari gaji dia menerima penghasilan. Nah, penghasilan pegawai tetap yang dia miliki ini akan masuk ke 1721A1-nya. Seperti ini tampilannya. Oke. Nah, apa yang dia terima di sini sesuai dengan apa yang tertuang dalam 1721A1 di mana nanti besarnya pajak yang sudah dibayar dan telah dipotong dan sudah dilunasi adalah sebesar 2.148.000. Nah, bukti potong yang ada akan dikeluarkan pada awal tahun berikutnya. Contoh ini adalah tahun 2016, maka akan diterbitkan di awal tahun 2017. Nah, jumlah penghasilan netonya adalah sebesar 98.800.000 dengan pajak yang harus dipotong dan dilunasi adalah 2.148.000. Kemudian bagaimana perhitungannya? Kita lihat di sini, perhitungan pajak yang Pak Andi harus bayarkan. Penghasilan neto pekerjaan bebas atau freelance sebesar 40% dikali 77.550.000, yaitu sebesar 31.020.000. Kemudian penghasilan neto pekerjaan tetap dari A1, ya kita lihat dari bukti potong A1 baris nomor 12, yaitu 98.800.000. Total penghasilannya adalah 129.820.000. Kemudian untuk PTKP karena Pak Andi sudah menikah dan memiliki tanggungan satu yaitu anak, yaitu di sini PTKP-nya adalah sebesar 63 juta, maka penghasilan kena pajaknya 129.820.000 dikurangi 63 juta yaitu sebesar 66.820.000. Untuk penghasilan kena pajak maka akan dilakukan pembulatan. Nah, PPh yang terutang adalah 5.023.000. Kemudian PPh yang dipotong pihak lain yaitu PT di mana Pak Andi bekerja A1 sebesar 2.148.000. Maka pajak yang harus dibayar sendiri adalah sebesar 2.875.000. Nah, kekurangannya harus dibayarkan sebelum Pak Andi melaporkan SPT tahunan, yaitu kurang bayar PPh pasal 29-nya adalah 2.875.000. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai aspek perpajakan dari makelar, agent, broker, freelance, ya. Dan tentunya bangga itu adalah mudah, keren, berpenghasilan, sudah bayar pajak tentunya. Oke.
Bersama MC Consulting, kami siap membantu Anda dengan kualitas pelayanan terbaik. Administratif, perhitungan perpajakan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan solusi yang kreatif dan informasi yang relevan, serta strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. MC adalah solusi terbaik untuk bisnis Anda. Segera hubungi kami ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.